Salam channel menggemakan tauhid, menebar sunnah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala rasulil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man wala, amma ba'd. Allahumma ya muallima Ibrahim wa Musa allimna, wa ya mufahhima Sulaiman fahimna. Allahumma allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana, warzuqna al-'amala bima 'allamtana, wa zidna 'ilman ya karim. Kaum muslimin dan muslimat, ibu-ibu dan bapak-bapak yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kita kepada Allah Tabaraka wa taala karena berkat rahmat kasih sayang Allah sehingga kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melangkahkan kaki kita ke majlis ilmu, ke sebuah tempat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tentunya dalam rangka melakukan perkara yang sangat mulia, perkara yang sangat agung di sisi Allah Subhanahu wa taala, yaitu menuntut ilmu. Maka hendaknya kita meluruskan niat kita dalam menuntut ilmu karena Allah Subhanahu wa taala, dan juga berusaha untuk mengangkat kejahilan yang ada pada diri kita. Mudah-mudahan dengan lurusnya niat kita, Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita untuk mengamalkan ilmu-ilmu yang telah kita pelajari, ilmu-ilmu yang telah kita ketahui dari apa yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, dan juga telah dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam melalui sunnah-sunnahnya, hadis-hadisnya. Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika seorang hamba benar-benar ikhlas dalam menuntut ilmu karena Allah Subhanahu wa taala dan berusaha untuk mengamalkan ilmu tersebut, insyaallah Allah Subhanahu wa taala akan mudahkan langkahnya menuju surga, sebagaimana hal ini adalah janji yang keluar langsung dari lisan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang berjalan pada jalan tersebut ia menuntut ilmu, maka Allah akan mudahkan baginya jalan menuju surga. Maka bersyukurlah ketika kita diberikan dorongan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menuntut ilmu, maka kita manfaatkan kesempatan tersebut dengan semangat mempelajari ilmu-ilmu ini, kemudian juga semangat untuk mengamalkan ilmu-ilmu yang telah kita pelajari. Karena ya, kita menuntut ilmu tujuan utamanya adalah untuk mengamalkan ilmu-ilmu yang telah kita pelajari. Kaum muslimin dan muslimat, bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian salawat serta salam semoga terus tercurah kepada junjungan kita, suri tauladan bagi kita, yaitu Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beserta istri-istri beliau, keluarga-keluarga beliau, para sahabat beliau, dan seluruh kaum muslimin yang mencintai beliau, yang senantiasa berusaha untuk mengikuti petunjuk-petunjuk baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena tidak ada petunjuk terbaik kecuali petunjuk yang dibawa oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, seperti biasanya kita akan membahas tentang kitab Al-Mulakhas Al-Fiqhi, karya dari Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah taala. Semoga Allah menjaga beliau, memelihara beliau. Yang mana sekarang kita akan masuk ke bab yang berikutnya, bab yang selanjutnya, yang mana disebutkan di sini judulnya adalah babun fi bayani nawaqidil wudu, yaitu bab tentang penjelasan pembatal-pembatal wudu atau perusak-perusak wudu. Karena ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan. Ya, kita sebagai seorang muslim mesti tahu, jangan sampai kita nanti melakukan sesuatu yang dapat merusak wudu kita atau membatalkan wudu kita, akan tetapi kita tidak mengerti, akhirnya kita langsung solat saja. Nah, perlunya kita memperhatikan hal-hal ini agar kita tahu bahwasanya ada beberapa poin yang dapat merusak wudu kita, yang dapat membatalkan wudu kita. Kemudian Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah taala mengatakan di sini, arafta mimma sabak, ya bahwasanya anda telah mengetahui apa yang telah dijelaskan sebelumnya. Kata beliau, kaifa yatimmul wudu, ya bagaimana tata cara wudu ya secara lengkap sempurna, bisyurutihi dengan syarat-syaratnya, wa furudihi dengan kewajiban-kewajibannya, wa sunanihi dan juga dengan sunnah-sunnahnya, kama bayyanahu Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana hal ini telah dijelaskan secara gamblang oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yaitu hendaknya kita berusaha untuk mengikuti petunjuk terbaik, yaitu petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam
dalam apapun itu, ya terlebih lagi tentunya dalam urusan agama kita. Karena Nabi SAW diutus oleh Allah SWT yaitu untuk mengajarkan kepada kita perihal tentang agama, perkara agama, sehingga kita harus merujuk kepada Nabi SAW. Kemudian disebutkan di sini, fakunta bihajatin ila ma'rifatin. Kemudian beliau mengatakan bahwasanya maka anda perlu, ya, untuk mengetahui ma yufsidu hadzal wudu' wa yanquduhu. Maka anda perlu mengetahui, kata beliau, apa saja yang dapat merusak wudu, apa saja yang dapat membatalkan wudu. Li'alla tastamirra ala wudu'in qad batala hukmuh. Jika wudu tidak berlanjut, maksudnya rusak, ya, maka kata beliau hukumnya bisa batal. Tidak boleh kita langsung melakukan ibadah-ibadah yang disyariatkan, harus berwudu terlebih dahulu. Kemudian beliau mengatakan di sini, fatu'addiya bihi ibadatan la tasihhu minka. Dengan batalnya wudu, hal tersebut menjadikan ibadah yang engkau lakukan tidak sah. Maksudnya di sini adalah ibadah-ibadah yang mana ibadah tersebut disyariatkan mesti berwudu terlebih dahulu. Misalkan dalam perkara solat, ya solat kita mesti berwudu. Maka kalau seandainya wudunya batal, maka solatnya menjadi tidak sah. Jadi dalam masalah ini kita harus tahu poin-poinnya, sehingga kita tahu apa saja yang dapat merusak wuduk kita, apa saja yang dapat membatalkan wuduk kita. Kemudian disebutkan di sini oleh Syekh Shalih Al Fauzan, ya, wa hadhil mufsidat, adapun ya perusak-perusak wuduk tersebut, ya, awil nawaqid awil mubtilat. Jadi perusak-perusak wuduk ini, ya, kata beliau, ya, wa hadhil mufsidat tusamma nawaqid wa tusamma mubtilat. Perusak-perusak wuduk itu, ya, dinamakan dengan nawaqid, ya, wa tusamma mubtilat, dan juga disebut dengan mubtilat. Wal makna wahid, sedangkan maknanya sama, satu. Jadi perusak-perusak wuduk itu disebut dengan nawaqid atau mubtilat. Nah, nawaqid dan mubtilat itu artinya pembatal-pembatal, dan maknanya sama, atau dalam bahasa Arab disebut dengan muradif. Ya, muradif itu artinya persamaan kata atau sinonim. Langsung saja kita membahas tentang apa-apa saja yang dapat membatalkan wuduk kita atau merusak wuduk kita. Ya, disebutkan di sini oleh Syekh Shalih Al Fauzan, hafizahullah taala wa ra'ah, semoga Allah menjaga beliau dan melindungi beliau. Yang pertama, ya, sesuatu yang dapat membatalkan wuduk kita, merusak wuduk kita, yaitu al-kharij min sabil, yaitu yang keluar dari lubang. Apa maksudnya? Min makhrajil bauli wal ghaid, yaitu sesuatu yang keluar dari, ya, tempat keluarnya, ya, mohon maaf, ya, air seni kita dan juga kotoran kita. Jadi wal kharij minas sabil, yang dimaksud keluar dari dua lubang tersebut, imma an yakuna baulan, bisa saja yang dimaksud di sini adalah keluarnya air kencing, au maniyan, atau keluarnya air mani, au madhiyan, atau keluarnya air madhi, au dam istihadatin, atau keluarnya darah istihadah, au ghaitan, ya, atau, ya, kotoran BAB, au rihan, atau keluarnya angin atau kentut. Intinya sesuatu yang keluar dari dua lubang, baik lubang bagian depan ataupun bagian belakang, ya, maka ini dapat membatalkan wudu. Ini pendapatnya, ini apa? Poin pertama, sesuatu yang dapat membatalkan wudu. Fa in kana al-kharij baulan aw ghaid, kalau seandainya yang keluar tersebut adalah BAK, buang air kecil, atau BAB, buang air besar, fa huwa naqid lil wudu' bin nas wal ijma', maka ini membatalkan wudu, ya, bahkan disebutkan di dalam nas, disebutkan di dalam dalil syar'i, di dalam nas, ya. Begitu juga ini merupakan ijma'ul ulama, ya, kesepakatan para ulama. Jadi poin yang pertama yang dapat membatalkan wudu, yaitu sesuatu yang keluar dari dua lubang, baik itu keluar dari depan ataupun dari belakang. Nah, ini disepakati oleh para ulama bahwasanya hal ini dapat membatalkan wudu, ya, karena disebutkan di dalam nas. Qala ta'ala fi mujibatil wudu, ya, sebagaimana ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang, ya, kewajiban wudu. Kata Allah tabaraka wa taala, au jaa ahadum minkum minal ghaid, atau jika kalian keluar dari tempat buang air, maka diwajibkan untuk berwudu. Jadi jelas, ya, dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Maidah ayat yang ke-6.
Jadi dalam surah Al-Maidah ayat yang ke-6 Allah menjelaskan ketika seorang keluar ya dari tempat buang air ya, baik itu buang air besar ataupun buang air kecil, maka dia diwajibkan untuk berwudu. Jadi dalilnya jelas ya. Dalilnya adalah firman Allah, kalamullah, ya sebagaimana Allah sebutkan dalam surat Al-Maidah ayat yang ke-6. Wa in kana maniyan aw madhiyan, ya. Begitu juga kalau seandainya yang keluar tersebut adalah mani ataupun madhi, fahuwa yanqudul wudu. Ini juga membatalkan wudu bidalalatil ahadits as-sahihah. Ya sebagaimana yang menunjukkan batalnya ya seseorang ketika dia mengeluarkan air mani ataupun madhi, ya disebutkan ya dalilnya melalui hadis yang sahih. Jadi ada hadis yang sahih ya. Contohnya adalah hadis yang datang dari Ali bin Abi Thalib. Jadi Ali bin Abi Thalib pernah mengatakan, kuntu rajulan madzaan. Kata Ali, bahwasanya aku ini adalah seorang ya pemuda yang biasa mengeluarkan air madhi. Ya maksudnya air madhinya sering keluar. Ya air madhinya sering keluar. Wa kuntu astahi, ya. Wa kuntu astahi, akan tetapi aku malu an as'ala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, akan tetapi aku malu ya untuk bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam limakani ibnatihi, ya karena kedudukan putrinya, putri Nabi. Jadi Ali bin Abi Thalib ini merupakan sepupu Nabi dan juga merupakan menantu Nabi sallallahu alaihi wasallam, sehingga Ali bin Abi Thalib ingin bertanya tentang hal ini kepada Nabi langsung, itu malu beliau. Akhirnya ya kata Ali, fa amartu al-Miqdad bin al-Aswad, maka aku pun ya menyuruh Al-Miqdad bin Al-Aswad ya untuk bertanya tentang hal tersebut kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fasa'alahu, maka Miqdad pun bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang madhi ini. Faqal, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, yaghsilu dzakarahu, hendaknya ia mencuci kemaluannya, wa yatawadda, kemudian setelah itu berwudu ya. Begitu juga ada ucapan dari Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu, semoga Allah meridai beliau. Ya Ibnu Abbas mengatakan ya, al-maniyu wal madhyu wal wadyu. Adapun air mani, mengenai air mani, kemudian air madhi dan air wadi ya. Ammal mani fa huwa alladhi minhu al-ghusl. Ya beliau mengatakan ya, adapun air mani maka diharuskan untuk mandi. Jadi kalau seandainya keluar air mani maka diwajibkan untuk mandi besar ya. Wa ammal wadyu wal madhyu, adapun kalau seandainya yang keluar adalah air wadi dan air madhi, faqal, ya maka Ibn Abbas berkata, ighsil dzakaraka aw madhakiraka, cucilah kemaluanmu, wa tawadda, kemudian hendaknya ya berwudu, wudu'uka bis salat, sebagaimana wudu'mu ketika hendak melakukan salat. Ya jadi di sini ya menunjukkan bahwasanya hal ini semua adalah hal-hal yang dapat membatalkan wudu. Karena hadisnya jelas ya, hadisnya sahih. Kemudian disebutkan di sini wa kadza yanqudu khuruju damil istihadha. Begitu juga yang dapat membatalkan wudu adalah keluarnya darah istihadha. Wa huwa damu fasadin. Darah istihadha ini adalah darah rusak, ya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam ya. Wa huwa damu fasad, darah rusak. La damu haidin, bukan darah haid. Li hadis Fatimah binti Abi Hubeish, ya sebagaimana disebutkan dalam hadis Fatimah bintu Abi Hubeish, annaha kanat tustahad, bahwasanya beliau pernah mengalami hal ini, yaitu mengeluarkan darah istihadha. Faqala laha an-nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam pun bersabda kepadanya, apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Fatawaddai wa salli, berwuduklah kemudian salat, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa innama huwa damu irqin, karena itu merupakan darah kotor atau darah penyakit, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian juga disebutkan di sini ya, wa kadzalika yanqudul wudu khurujur rih. Begitu juga hal yang dapat membatalkan wudu adalah keluarnya angin, atau maksudnya di sini kentut ya kalau bahasa kita ya. Bidalalatil ahadits as-sahihah wal ijma', yang menunjukkan hal ini adalah hadis yang sahih, dan ini juga merupakan kesepakatan dari para ulama ya, kesepakatan dari para ulama. Qala sallallahu alaihi wasallam, ya disebutkan dalam kitab ini bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda,
wala yaqbalullahu salata ahadikum. Ya Allah tabaraka wa ta'ala tidak menerima salat ya salah seorang di antara kalian idza ahdatha hatta yatawadda, jika dia berhadas sampai dia berwudu. Kemudian disebutkan di sini qala rajulun min Hadramaut. Kemudian ada salah seorang lelaki yang berasal dari Hadramaut. Di mana Hadramaut? Di Yaman ya. Hadramaut, Yaman Selatan. Mal hadath ya Aba Hurairah. Lelaki yang berasal dari Hadramaut tersebut bertanya, mal hadath ya Aba Hurairah? Apa itu hadath wahai Abu Hurairah? Maka qala Abu Hurairah pun berkata, fusa au durad. Fusa itu adalah kentut yang dia tidak bersuara, sedangkan durad adalah kentut yang dia itu bersuara. Ya, intinya poin yang pertama yang dapat membatalkan wudu adalah sesuatu yang keluar dari dua lubang, baik itu dari bagian depan, dari kemaluan, ataupun dari dubur, dari belakang. Nah, sesuatu yang keluar dari dua tempat ini, dari dua jalan ini, itu dapat membatalkan wudu kalau seandainya ada sesuatu yang keluar dari dua lubang tersebut. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, fi man syakka, ya bagi orang yang ragu-ragu, hal kharaja minhu rihun amla, keluar atau tidak kentutnya ya. Misalkan ada seorang yang dia itu ragu-ragu apakah telah keluar angin atau tidak ketika dia sedang salat, maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, fala yansarifu hatta yasma'a sautan aw yajida rihan. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka janganlah ia meninggalkan salatnya sampai ia betul-betul atau benar-benar mendengar suara, au yajida rihan, atau dia mencium ada bau tidak sedap. Jadi ketika kita salat, Pak, sering kita ya mengalami hal ini. Ini adalah waswas syaitan. Ya, maka hendaknya kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ketika ada perasaan seperti ini jangan batal sampai kita benar-benar mendengar suara atau mencium bau yang tidak sedap. Ya, maksudnya di sini ya, kalau karena kentut itu angin tersebut ada dua macam. Ada yang disebut dengan fusa. Ya, fusa itu kentut yang tidak bersuara, tidak ada bunyi ya. Nah, tapi ada bau biasanya. Ya, tapi kalau yang durat ini bersuara. Terkadang yang bersuara ini tidak bau ya. Nah, ini subhanallah, hadis Nabi ini ya, subhanallah, memberitakan kepada kita semua agar kita berhati-hati, karena ada syaitan yang mengganggu kita salat. Bahkan syaitan ini tidak henti-hentinya, tidak ada lelahnya untuk mengganggu kita. Apalagi kalau seandainya kita dalam keadaan beribadah. Kalau seandainya kita bermaksiat, syaitan senang. Tapi kalau seandainya kita sedang melakukan ibadah, nah syaitan tidak akan lelah untuk mengganggu kita, apalagi salat. Karena salat ini adalah perkara yang sangat luar biasa. Ya, bahkan Nabi mengatakan, apa kata Nabi masalah salat? Al-ahdu bainana wa bainahum as-salah. Ya, perbedaan atau perjanjian di antara kita sebagai seorang muslim dengan mereka ya, orang-orang kufar, itu adalah salat, kata Nabi. Faman tarakaha faqad kafar. Barang siapa meninggalkan salat maka ia telah kufur, telah kafir, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, bahkan Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu yang menjelang wafatnya beliau mengatakan dalam salah satu athar disebutkan, la hadza fil Islam liman taraka salat. Tidak ada bagian dalam Islam bagi orang yang meninggalkan salat yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, kemudian dalam riwayat yang lain disebutkan beliau mengatakan la hadza fil Islam liman adha'a as-salah. Tidak ada bagian dalam Islam bagi orang yang menyia-nyiakan salat yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu salat 5 waktu sehari semalam. Jadi kalau seandainya kita mengalami hal seperti ini, Pak, dalam keadaan salat kemudian kita ragu-ragu ini keluar angin atau tidak, kentut atau tidak, jangan kita keluar dari barisan salat, dari saf salat. Terus kita salat sampai kita benar-benar mendengar suara atau mencium adanya bau. Ya, karena terkadang ini adalah was-was yang muncul dari syaitan ya, sehingga kita ragu-ragu, akhirnya kita membatalkan salat kita. Padahal sudah ada petunjuk dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau seandainya hal ini kita alami, maka kita jangan ragu-ragu ya, teruslah berada di posisi awal ya. Karena di awalnya kita yakin, maka teruslah kita yakin sampai benar-benar kita mendengar ada suara ataupun ada bau yang tidak sedap. Kalau seandainya memang ada suara, berarti ya sudah jelas batal berarti wudunya ya. Atau misalkan kita mencium bau ya,
Karena keluar angin ya, yang mana angin tersebut tidak bersuara tapi ada bau, maka jelas ini batal. Maka kita tinggalkan sholat kita, kemudian kita kembali berwudu, kemudian melanjutkan sholat. Kemudian disebutkan di sini, wa ammal khariju minal badan min ghairi sabilain. Adapun yang keluar dari tubuh kita, tapi keluarnya ini bukan dari dua lubang yang tadi kita sebutkan, ya, bukan dari kemaluan dan juga bukan dari dubur ya, tapi dari yang lain, keluar dari badan kita. Misalkan kaddam, misalkan darah yang keluar dari tangan atau dari kaki. Kemudian walqai, muntah. Warru'af, ru'af itu mimisan, darah yang keluar dari hidung. Nah, dalam masalah ini fa mawdi'u khilafin baina ahli ilm, maka dalam masalah ini ada silang pendapat, ada perbedaan pendapat di antara para ulama. Apakah darah yang keluar dari selain dua tempat tadi batal atau tidak? Kemudian juga ketika muntah, begitu juga ketika mimisan, apakah ini membatalkan wudu atau tidak? Maka ini ada perbedaan pendapat di kalangan para ulama. Ya, kalau seandainya darah yang keluar dari dua lubang tadi jelas batal wudu, dan ini disepakati oleh para ulama. Tapi kalau seandainya darah yang keluar dari tubuh manusia tapi bukan keluar dari dua lubang yang tadi kita sebutkan, nah apakah ini membatalkan wudu? Maka di sini ada khilaf di antara para ulama. Begitu juga ketika muntah ada khilaf juga di antara para ulama. Begitu juga dalam masalah mimisan ada khilaf juga di antara para ulama. Ada silang pendapat, perbedaan pendapat di antara para ulama. Ya, hal yanqudul wudu am la yanquduhu? Apakah dia membatalkan wudu atau tidak membatalkan wudu? Ala qaulain, ada dua pendapatnya. Warrajih annahu la yanqud. Sedangkan pendapat yang rajih, pendapat yang lebih tepat, pendapat yang lebih kuat, bahwasanya beberapa poin yang tadi kita sebutkan itu tidak membatalkan wudu. Jadi Pak, darah yang keluar selain dari keluar dari dua tempat tadi tidak membatalkan wudu. Kenapa? Ya karena hal ini pernah terjadi ya pada para sahabat Nabi. Di zaman para sahabat, di zaman Nabi SAW, ya, ketika peperangan itu para sahabat pernah sholat dalam keadaan terluka, mengeluarkan darah, dan bahkan mereka pernah dipanah dalam keadaan sholat, tapi mereka tetap melanjutkan sholatnya. Ini menunjukkan bahwasanya darah yang keluar bukan dari dua lubang yang tadi kita sebutkan, baik itu dari lubang depan ataupun belakang, maka ini tidak membatalkan wudu. Tapi kalau seandainya keluar dari dua lubang yang tadi kita sebutkan, maka itu membatalkan wudu. Memang ada perbedaan pendapat di antara para ulama, dan hendaknya kita menghargai ya pendapat dari kalangan para ulama, tapi yang lebih mendekati kebenaran, ya, yang lebih mendekati dalil, ya, ini menunjukkan bahwasanya hal ini tidaklah membatalkan wudu. Begitu juga muntah. Ya, menurut pendapat yang lebih kuat, muntah ini tidaklah membatalkan wudu. Begitu juga ya yang disebut dengan ru'af. Ru'af itu mimisan ya. Mimisan ini juga tidak membatalkan wudu. Ya karena bukan keluar dari dua lubang ya yang tadi kita sebutkan, kemaluan ataupun dubur. Maka ini juga tidak membatalkan wudu menurut pendapat yang lebih rajih, pendapat yang lebih kuat. Tapi Syekh Shalih Al-Fauzan, ya pengarang kitab ini, hafizahullah taala, semoga Allah menjaga beliau, ya, beliau juga menguatkan bahwasanya ya yang tadi kita sebutkan darah yang keluar bukan dari dua lubang yang tadi kita sebutkan, kemudian muntah, mimisan, beliau menguatkan bahwasanya ini tidak membatalkan wudu. Tapi beliau mengatakan di sini, lakin lau tawadda'a khurujan minal khilaf, akan tetapi kalau seandainya ia berwudu keluar dari perselisihan para ulama, lakana ahsan, maka itu lebih baik, kata beliau. Bisa dipahami, Pak? Ya, ini memang terjadi khilaf di antara para ulama. Ya, terjadi perbedaan pendapat di antara para ulama. Nah, kalau seandainya kita lihat dari sisi pendalilan yang lebih tepat, lebih kuat, masalah mimisan, ya darah yang keluar bukan dari dua lubang yang tadi kita sebutkan, begitu juga muntah. Kalau kita lihat dari sisi dalil, ya pendapat yang lebih kuat itu tidak membatalkan wudu. Tapi kata Syekh Shalih Al-Fauzan, kalau seandainya seseorang berwudu dalam rangka keluar dari perselisihan para ulama, lakan ahsan, maka itu baik, lebih baik, kata beliau, ya, agar ya mengeluarkan keraguan-raguan dalam hati kita, dalam jiwa kita, ya. Sebagaimana Nabi SAW mengatakan, da'ma yaribuka ila ma la yaribuka.
ya tinggalkanlah sesuatu yang dapat meragu-ragukan kalian kepada perkara yang tidak meragukan kalian. Ya intinya kita berpegang kepada pendapat yang lebih kuat, ya pendapat yang lebih rajih. Tapi kalau seandainya ada yang ingin berwudu, tentu itu lebih baik. Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian disebutkan di sini ya, pembatal wudu yang berikutnya min nawaqid, ya, yang termaksud dari pembatal wudu yang berikutnya adalah zawalul aqli, yaitu hilangnya akal, ya, au taghtiyatuhu, atau tertutupnya akal. Jadi pembatal wudu yang berikutnya hilangnya akal atau tertutupnya akal. Apa maksudnya hilangnya akal dan tertutupnya akal? Nah, disebutkan di sini oleh Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah taala, wa zawalul aqli, ya, adapun yang dimaksud dengan hilangnya akal, yakunu bil junun. Nah, itu terjadi ya ketika seorang itu mengalami kegilaan, ya, orang gila. Intinya gila, ya. Ketika orang tersebut gila, maka hilang akalnya. Wa nahwihi, atau yang semisalnya. Yang semisalnya misalkan seorang sedang mabuk, ya, mabuk berat, tidak tahu lagi dia apa yang dia ucapkan, ya. Nah, dalam keadaan seperti ini, ya, wa taghtiyatuhu takunu bin naum, atau tertutupnya akal. Tertutupnya akal ini takunu bin naum, ya, dikarenakan tidur, ya. Awil ighma, ighma itu pingsan, wa nahwihima, atau yang semacam dengan kedua hal tersebut. Jadi yang disebut dengan apa tadi? Hilangnya akal, contohnya gila. Kemudian mabuk yang membuatnya tidak sadar sama sekali, ya, tidak tahu dia apa yang dia ucapkan, ya, siapa yang ada di hadapannya, ya. Kemudian juga, ya, wa taghtiyatuhu, kemudian yang dapat menutup akal itu misalkan tidur, pingsan. Orang yang tidur, orang yang pingsan tidak tahu dia apa yang terjadi, ya. Tapi ingat, tidurnya di sini nanti akan dijelaskan oleh Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah taala. Beliau mengatakan, faman zala aqluhu, barang siapa yang hilang akalnya, au ghuttiya binaumin, atau tertutup akalnya dengan tidur, wa nahwihi, atau yang semacamnya, intaqadat wudu'uhu, maka batallah wudu'nya, lianna dzalika madhinnatu khurujil hadath, karena ini merupakan dugaan besar, ya, atau apa, ya, kemungkinan besar, ya, dugaan atau kemungkinan besar, ya, keluarnya hadas. Jadi ketika orang sedang tidur, nah itu ada dugaan besar, kemungkinan besar hadas itu keluar, karena dia tidak tahu. Jadi kata para ulama, hadas itu terbagi menjadi dua. Ada yang dia itu, ya, memang, ya, dipastikan karena kita dalam keadaan sadar, ya, dengan sendirinya. Contohnya seperti kentut tadi, dalam keadaan intinya hadas yang sadar. Tapi ada juga yang mana dia merupakan kemungkinan atau dugaan yang merupakan sebab terjadinya keluarnya hadas. Misalkan ketika kita tidur, karena memang kita tidak tahu, ya. Tapi yang jelas hal ini adalah salah satu sebab hadas keluar, kita tidak tahu karena kita tidak sadar. Wa huwa la yuhissu bihi, karena kita dalam keadaan seperti itu, ya, seseorang tidak merasakan apa yang terjadi pada dirinya. Illa yasirun naum, kecuali tidur yang ringan, maksudnya ngantuk, ya. Fa innahu la yanqudul wudu, maka hal ini tidak membatalkan wudu. Lianna sahabata radhiyallahu taala anhum, karena para sahabat Nabi, ya, semoga Allah meridhai mereka semuanya, kana yusibuhumun nu'as, pernah mengalami ngantuk berat, ya, wa hum yantadhiruna shalah, yang mana pada saat itu mereka sedang menunggu salat. Akan tetapi setelahnya mereka tidak berwudu, ya, sebagaimana disebutkan dalam hadis yang lain, ya, hadis yang datang dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, ya, disebutkan di sini an Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, ya, hadis yang datang dari Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, qala, beliau berkata, kana ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ala ahdihi, bahwasanya para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi ini dialami oleh para sahabat di zaman Nabi. Nabi masih hidup, bukan berarti Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah meninggal dunia. Jadi hal ini pernah dialami oleh para sahabat dalam keadaan Nabi itu masih hidup di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yantadhiruna al-isya, yang mana para sahabat pada saat itu sedang menunggu salat isya. Hatta takhfiqa ru'usuhum, sampai kepala mereka itu terangguk-angguk. Ngantuknya parah sekali.
ya, terangguk-angguk, ya, kepala dari para sahabat saking ngantuknya. Thumma yusalluna wa la yatawadda'un. Kemudian mereka setelah itu ketika salat ditegakkan, mereka langsung salat tanpa berwudu. Nah, ini menunjukkan bahwasanya ketika kita ngantuk, ya, ataupun tidur ringan, maksudnya masih sadar kita itu, Pak. Masih sadar, maka ini tidak membatalkan wudu, ya. Tapi kalau seandainya tidurnya tersebut tidur yang membuat kita tidak tahu lagi apa yang terjadi, maka ini membatalkan wudu. Jadi kalau seandainya cuma sekedar terangguk-angguk, dan ini pernah dialami oleh para sahabat Nabi di zaman Nabi, maka ini tidak membatalkan wudu. Karena para sahabat adalah orang yang paling semangat menuntut ilmu. Mereka bertemu langsung dengan Nabi SAW, belajar langsung dengan Nabi SAW. Mereka lah dari umat ini yang paling berilmu, ya, maka mereka tidak berwudu ketika mereka hanya ngantuk, ya, atau tidur ringan terangguk-angguk, ya, tapi masih sadar, maka ini tidak membatalkan wudu. Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian disebutkan di sini oleh Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah taala, wa innama yanquduhu an-naumul mustaghriq. Adapun yang dapat membatalkan wudu adalah tidur pulas, tidur nyenyak. Ini baru dapat membatalkan wudu. Kalau seandainya tidur ringan, ngantuk berat, itu belum membatalkan wudu karena masih sadar. Tapi kalau seandainya tidurnya pulas, tidurnya nyenyak sampai ngorok, ya, nah ini jelas, ya, bahwasanya ini batal wudunya, ya. Wudunya batal. Dia mesti berwudu kembali. Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian pembatal wudu yang berikutnya, ya, min nawaqidil wudu, ya, pembatal wudu yang berikutnya adalah aklu lahmil ibil sawa'un kana qalilan aw kathiran. Dan insyaallah pembatal yang berikutnya, ya, pembatal yang ketiga akan kita sebutkan ba'da salat Isya. Jadi sudah ada dua hal yang sudah kita bahas, bahwasanya pembatal wudu yang pertama apa tadi, Pak? Yaitu segala sesuatu yang keluar dari dua lubang, baik itu kemaluan ataupun dubur, baik yang keluar dari depan ataupun dari belakang. Ini disepakati oleh para ulama. Ini pembatal wudu. Yang keluar dari depan banyak, Pak. Misalkan, ya, buang air kecil, ya, kemudian keluar mani, keluar madhi, keluar wadi, ya, begitu juga kalau perempuan darah haid, darah istihadah, maka semua ini membatalkan wudu. Atau yang keluar dari belakang, ya, contohnya misalnya, ya, kotoran ketika kita BAB, maka ini semua adalah pembatal wudu. Kemudian yang kedua tadi apa? Yang kedua, buang angin. Ini kalau yang dari belakang, ya, buang angin. Jadi BAB dan buang angin atau kentut, ya. Kemudian pembatal wudu yang berikutnya yang kedua, belum disebut. Apa? Hilang itu zawalul akal, ya, hilang akal atau tertutupnya akal. Kalau hilang akal itu dikarenakan apa, Pak? Gila misalkan, ya, hilang akalnya, ya, memang hilang, gila soalnya, junun. Nah, kemudian tertutupnya akal misalkan tidur, pingsan, ya, kemudian perkara-perkara yang lainnya. Nah, ini juga dapat membatalkan wudu. Kenapa? Karena orang dalam keadaan seperti ini, dalam keadaan tidak sadar, dia tidak tahu apa yang terjadi pada dirinya, ya, sehingga ada dugaan atau kemungkinan besar, ya, hadas itu keluar, sehingga hal ini, ya, dapat membatalkan wudu. Kalau seandainya cuma sekedar ngantuk, ya, atau disebut dengan tidur yang ringan, ya, ngantuk berat sampai terangguk-angguk tapi masih sadar sebenarnya dia, maka ini tidak membatalkan wudu, ya. Wallahu taala a'la wa a'lam, ya. Kita cukupkan sampai di sini. Insyaallah kita lanjutkan ba'da salat Isya, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa kafa wassalatu wassalamu ala rasulil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa mawala, amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimat, bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita masih berada pada bab, ya, pembatal wudu, yang mana tadi sebagiannya sudah kita bahas, ya, bahwasanya pembatal wudu yang pertama yang disebut oleh Syekh Shalih Al-Fauzan di dalam kitab ini, kitab Al-Mulakhas Al-Fiqhi, yang pertama adalah segala macam yang keluar dari depan ataupun dari belakang, dari dua lubang, yaitu dari kemaluan ataupun dari dubur, maka semua yang keluar dari situ membatalkan wudu.
Ya, kemudian yang kedua adalah disebut oleh Syekh Shalih Al-Fauzan adalah zawalul aql, yaitu hilangnya akal, misalkan dikarenakan gila, atau taghtiyatuhu, atau tertutupnya akal. Nah, tertutupnya akal ini misalkan ketika seorang sedang tidur, nyenyak, tidur pulas. Begitu juga orang yang pingsan, maka ini juga membatalkan wudu. Nah, sedangkan ngantuk itu tidak membatalkan wudu, karena hal ini pernah dialami oleh para sahabat yang mana kepala mereka sampai terangguk-angguk saking ngantuknya mereka. Kemudian setelah itu mereka para sahabat radhiyallahu alaihim ajma'in, semoga Allah meridai mereka semuanya, setelah itu mereka langsung sholat tanpa berwudu. Nah, kemudian poin yang berikutnya, tentunya poin-poin yang tadi sudah kita sebutkan itu disepakati oleh para ulama dan disebutkan di dalam banyak dalil, ya, baik itu yang datang dari hadis. Kemudian juga ada pembahasan seperti ad-dam wal qai' wal ru'af. Ini ada khilaf di antara para ulama, sudah kita sebutkan, ya, darah yang keluar dari selain dua lubang tadi, kemudian juga muntah, kemudian ru'af. Ru'af itu mimisan. Nah, ini ada dua pendapat di kalangan para ulama, tapi pendapat yang lebih kuat yang disebutkan di sini war rajih annahu la yanqud. Bahwasanya pendapat yang lebih kuat ini tidak membatalkan wudu, karena sahabat ada yang salat dalam keadaan luka, dan ada juga yang mengatakan bahwasanya batal wudu kalau seandainya darah yang keluar itu terlalu banyak. Intinya dalam permasalahan ini ada perbedaan pendapat di kalangan para ulama. Nah, kemudian pembatal wudu yang berikutnya, yang ketiga disebutkan di sini min nawaqidil wudu. Termaksud pembatal wudu yang berikutnya adalah aklu lahmil ibil, yaitu makan daging unta, ya. Sawaun kana qalilan aw katsira, baik dia makan dalam jumlah yang sedikit ataupun dalam jumlah yang banyak, ini membatalkan wudu. Jadi kalau seandainya kita makan daging unta, setelah itu kita mesti berwudu terlebih dulu, ya. Li sihhatil hadis fihi an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa sarahatihi, karena sudah disebutkan dalam hadis yang sahih, yang mana hadis ini datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi sebutkan secara gamblang bahwasanya makan daging unta ini membatalkan wudu. Bahkan disebutkan di sini qala al-Imam Ahmad rahimahullahu taala, bahwasanya Imam Ahmad rahimahullahu taala berkata fihi haditsan sahihan, bahwasanya ada dua hadis yang derajatnya sahih, ya, an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, datang dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya ketika seorang makan daging unta, ya, maka ini dapat membatalkan wudu, setelahnya harus berwudu. Yang pertama hadis yang datang dari sahabat Al-Barra bin Azib radhiyallahu taala anhu, dia mengatakan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tawaddau min luhumil ibil, kata Nabi SAW, berwuduklah kalian setelah memakan daging unta, kata Nabi. Wala tawaddau min luhumil ghanam, dan janganlah kalian berwuduk setelah makan daging kambing. Jadi dengan tegas, ya, Nabi memberikan perbedaan antara, ya, seorang yang usai makan daging unta dengan orang yang selesai makan daging kambing. Kalau selesai dari makan daging unta, dia harus berwuduk, kata Nabi SAW. Tapi kalau seorang usai dari makan daging kambing, kata Nabi SAW, jangan berwuduk. Berarti, ya, makan daging kambing tidak membatalkan wudu. Jadi makan dan minum itu, Pak, tidak membatalkan wudu sebenarnya. Karena ada sebagian orang menganggap bahwasanya hal tersebut membatalkan wudu. Cukup dia bersihkan kalau seandainya ada yang tersisa di dalam mulutnya, itu tidak membatalkan wudu. Yang membatalkan wudu itu kalau makan daging unta. Ya, ini banyak, ya, di masyarakat kita belum paham tentang hal ini. Sebagian mereka menganggap bahwasanya makan dan minum itu membatalkan wudu. Yang makan dan minum itu batal puasa, bukan batal wudu, ya. Batal puasa. Kalau antum puasa, makan batal, minum batal, tapi ini bukanlah pembatal wudu. Karena ada sebagian orang beranggapan kayak gitu, ya, minum batal wudu, ya, makan batal wudu, padahal enggak, ya. Kita minum itu enggak batalkan wudu, ya. Begitu juga makan. Tapi kalau makan daging unta ini ada pengecualian, karena dengan tegas disebutkan oleh Nabi SAW dalam hadisnya. Kemudian juga disebutkan di sini hadis yang berikutnya, wa an Jabir bin Samurah, hadisnya datang dari sahabat Jabir bin Samurah radhiyallahu taala anhu, semoga Allah meridai beliau, ya, anna rajulan sa'ala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya ada seorang lelaki bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa pertanyaan lelaki tersebut? Lelaki tersebut bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, atawadda min luhumil ghanam, apakah, ya, mesti berwudu setelah makan daging kambing?
Maka Nabi SAW mengatakan, in syi'ta, terserah kata Nabi. Maksud Nabi di sini kalau mau wudhu silakan, kalau tidak ya tidak masalah. Ini menunjukkan bahwasanya makan daging kambing tidak membatalkan wudhu, karena Nabi bilang terserah. Tapi berbeda ya qala ketika lelaki tersebut bertanya kepada Nabi, atawadda min luhumil ibil. Ya, apakah mesti berwudhu ketika usai dari makan daging unta? Maka Nabi menjawab, na'am, iya kata Nabi. Ini menunjukkan bahwasanya orang yang usai dari makan daging unta dia mesti berwudhu ya. Hadis ini adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Jadi kita mesti tahu ya bahwasanya ini merupakan pembatal wudhu makan daging unta. Ya, kemudian ada Pak ya, salah satu perkara yang dia sudah mansukh ya, sudah dihapuskan. Contohnya adalah daging yang dia itu mamasat benar, daging yang langsung dibakar Pak. Nah, daging yang langsung dibakar itu di awal-awal itu salah satu pembatal wudhu. Kemudian hal ini dihapuskan ya hukumnya. Ya, dihapuskan ya, setelah itu hukum ini tidak berlaku lagi. Jadi awalnya pembatal ini Pak, daging yang langsung dibakar dengan api. Mamasat benar ya. Kemudian setelah itu ya hukum ini mansukh ya, dihapuskan ya. Dan terhapus ya, tidak ada lagi ya. Kecuali makan daging unta, makan daging unta itu membatalkan wudu. Kemudian disebutkan di sini oleh Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah taala, wa amma aklul lahmi min ghairil ibil fala yanqudul wudu. Adapun memakan daging selain daging unta, maka hal tersebut tidak membatalkan wudu. Jadi cuma makan daging unta yang membatalkan wudu. Kemudian Syekh Shalih Al-Fauzan menyebutkan di sini, wa hunaka asya' qad ikhtalafa al-ulama'u fiha. Kemudian ada beberapa hal yang mana di situ para ulama berselisih pendapat, apakah ya hal tanqudul wudu aw la, apakah dia membatalkan wudu atau tidak. Jadi ada yang disepakati oleh para ulama yang tadi kita sebutkan, kemudian ada juga yang diperselisihkan oleh para ulama, apakah dia membatalkan wudu atau tidak. Contohnya apa saja Pak? Wahia, yang pertama masud zakar, menyentuh kemaluan. Nah, ini ada khilaf di antara para ulama. Ada yang mengatakan menyentuh kemaluan ini tidak batal. Ada yang mengatakan menyentuh kemaluan ini batal. Ada juga yang mengatakan yang batal itu menyentuh kemaluan dengan syahwat. Ya, tentunya di sini ya memang ada hadis. Yang pertama hadis yang menunjukkan bahwasanya hal itu tidak batal. Ketika Nabi SAW ditanya tentang hal tersebut, ya Nabi tidak memerintahkan untuk berwudu, tapi Nabi mengatakan innama huwa bid'atun minka. Sesungguhnya itu merupakan bagian dari tubuhmu. Akan tapi dalam hadis yang lain, Nabi SAW mengatakan man massa dzakarahu falyatawadda. Barang siapa yang menyentuh kemaluannya, maka hendaknya dia berwudu. Nah, ini ada silang pendapat di antara para ulama tentang hal ini. Jadi ada yang mengatakan menyentuh kemaluan itu tidak membatalkan wudu, ada yang mengatakan menyentuh kemaluan itu membatalkan wudu, ada juga yang mengatakan bahwasanya yang batal itu ketika menyentuh kemaluan dengan syahwat. Kemudian yang berikutnya yang juga diperselisihkan oleh para ulama ya adalah wa massul mar'ati bi syahwatin. Ya, menyentuh wanita dengan syahwat. Jadi ada sebagian ulama mengatakan bahwasanya menyentuh wanita itu membatalkan wudu. Ya, sebagaimana ini adalah pendapat dari Imam Asy-Syafi'i. Ya, kemudian ada juga yang mengatakan bahwasanya yang membatalkan wudu itu kalau menyentuh wanita dengan syahwat. Kemudian ada juga yang mengatakan bahwasanya menyentuh wanita tidaklah batal. Sebenarnya yang lebih mendekati kebenaran adalah pendapat yang mengatakan tidak batal. Kenapa? Karena ada sebuah hadis yang datang dari Aisyah radhiyallahu taala anha, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam qabbala ba'd nisaihi, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah mencium istri-istrinya, thumma kharaja ila shalah, kemudian Nabi langsung keluar salat, walam yatawadda, dalam keadaan Nabi tidak berwudu. Langsung Nabi keluar ke masjid, kemudian Nabi salat. Ya, sedangkan dalam masalah ayat aula mastumun nisa ya, ini pernah disebutkan oleh Abdullah bin Abbas. Aula mastumun nisa, kata Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhu, dan juga dikuatkan dengan dalil-dalil yang lain, maksudnya ini bukan menyentuh. Ya, yang dimaksud dengan al-lams di sini bukanlah menyentuh, tapi jima. Ya, jima, melakukan hubungan. Intinya memang ada ikhtilaf ulama ya. Ada perselisihan ulama ya dalam masalah ini,
Akan tetapi kalau kita lihat dari sisi pendalilan, bahwasanya menyentuh wanita itu sebenarnya tidak membatalkan wudu. Tapi kalau seandainya yang disentuh itu yang bukan mahram, ya berdosa. Berdosa tapi tidak membatalkan wudu, seperti itu, Pak. Kita berdosa tapi tidak membatalkan wudu. Ya, karena ada ucapan dari Abdullah bin Abbas tentang aula mastumun nisa, al-lams di sini adalah al-jima', yaitu berhubungan, ya bukan menyentuh, ya. Walaupun memang ada perselisihan di antara para ulama tentang perkara ini. Ya, ada yang mengatakan bahwasanya menyentuh batal, ada yang mengatakan tidak batal menyentuh wanita. Kemudian ada juga yang mengatakan yang batal itu kalau seandainya dengan syahwat. Intinya ada ikhtilaf, ada silang pendapat di antara para ulama. Begitu juga masalah wariddatu 'anil Islam, orang yang keluar dari Islam, riddah, murtad. Kemudian yang berikutnya wa taghsilul mayyit, orang yang memandikan mayit, batal atau tidak wudunya. Jadi ada hadis, ya. Hadis tersebut datang dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, yang mana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ghasalal mayyit," barang siapa yang memandikan mayit, falyaghtasil, maka hendaknya dia mandi. Wa man hamalahu, barang siapa yang memikul mayit, yang membawa mayit, falyatawadda, maka berwudu. Akan tetapi sanad hadis ini lemah, sehingga pendapat yang lebih rajih, pendapat yang lebih tepat, ya ini tidak membatalkan wudu, ya. Kenapa? Karena tidak bisa kita berhujjah dengan hadis yang sanadnya lemah. Ya, dalil yang dhaif tidak bisa dijadikan hujjah, tidak bisa dijadikan dalil. Tapi memang dalam masalah ini ada perselisihan pendapat di kalangan para ulama. Ya, oleh karena itu Syekh Shalih Al-Fauzan mengatakan di sini, faminal ulama man qala, ada sebagian ulama mengatakan dalam masalah ini, ya, mereka mengatakan inna kulla wahidin min hadhil asya' yanqudul wudu, segala sesuatu yang tadi sudah kita sebutkan di atas itu adalah pembatal wudu. Wa minhum man qala la yanqud, akan tapi sebagian ulama lagi mengatakan hal tersebut bukanlah pembatal wudu. Kemudian ya Syekh Shalih Al-Fauzan mengatakan wal mas'alatu mahallu nadharin wa ijtihadin. Nah, ini adalah ranahnya para ulama, yang mana ini ada sudut pandang di kalangan para ulama, ijtihad mereka, pendapat mereka, ya, ranahnya para ulama untuk berijtihad. Lakin kata Syekh Shalih Al-Fauzan, akan tetapi lau tawadda min hadhihi al-ashya' khurujan min al-khilaf, kalau seandainya kalian berwudu, ya, dalam masalah-masalah yang tadi disebutkan, masalah perselisihan para ulama, ya, antum berwudu, ya, keluar dari perselisihan para ulama, lakana ahsan, maka itu lebih baik, kata Syekh Shalih Al-Fauzan. Jadi dalam masalah khilaf ini kata beliau, seandainya seseorang berwudu, itu justru itulah yang lebih baik, kata beliau. Nah, kemudian disebutkan lagi, ya, di sini wa qad baqiyat mas'alatun muhimmatun, kemudian tersisa ada salah satu masalah yang penting dalam masalah ini, tata'allaqu bihadzal mawdu', berkaitan dengan bab yang sedang kita bahas ini, ya, berkaitan dengan masalah ini, wahia, yaitu man tayaqqana at-taharah, ya, seseorang yang yakin bahwasanya dia dalam keadaan suci, dalam keadaan berwudu, dia yakin, Mbak. Thumma syakka fi husuli naqid min nawaqidha, kemudian dia ragu-ragu setelah itu, ya, apakah wudunya batal atau tidak. Tapi awalnya dia yakin, setelah itu timbul keraguan, apakah batal atau tidak wudunya. Madza yaf'al, apa yang mesti ia lakukan? Nah, dalam masalah ini ada jawabannya langsung dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Laqad thabata an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, telah datang hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam fi alladhi rawahu Muslim, yang mana hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim, an Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu. Hadis ini datang dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, idza wajada ahadukum fi batnihi syai'an, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, apabila salah seorang di antara kalian mendapati sesuatu di perutnya, di ususnya, maksudnya dia mengalami sesuatu, ya, ada sesuatu yang datang di dalam perutnya, fa ashkala alaihi, kemudian timbul keraguan-raguan, orang tersebut jadi ragu, ya, akhraja minhu syai'un amla, apakah keluar sesuatu dari perut tersebut atau tidak, ya, maksudnya dari duburnya keluar sesuatu atau tidak, maksudnya kentut angin, ya. Maka kata Nabi SAW, fala yakhruju minal masjid, maka janganlah ia meninggalkan masjid hatta yasma'a sautan,
sampai dia mendengar suara au yajidarihan, atau sampai dia mencium aroma yang tidak sedapnya. Jadi hadis ini menjelaskan kepada kita ya, bahwasanya kalau seandainya di awal, maksudnya awalnya kita itu yakin, tiba-tiba nanti di akhir datang keraguan, kita harus berdiri di atas keyakinan, ya, di atas keyakinan. Berarti wudhu kita tidak batal. Ya, sebagaimana ada sebuah kaidah yang disebutkan oleh para ulama, wal yaqin la yazulu bisyak. Keyakinan tidak akan hilang dengan keraguan. Jadi kalau seandainya kita sudah yakin kita dalam keadaan wudhu, kemudian di tengah-tengah ya kita merasa wudhu kita batal, maksud ragu-ragu, batal atau tidak, maka itu tidak batal. Ya, harus kita berpegang kepada yang awal. Oleh karena itu kata para ulama, wal yaqinu la yazulu bisyak. Keyakinan tidak akan hilang dengan keraguan. Bahkan para ulama mengatakan wa hadhihi qa'idatun 'azimatun 'ammatun fi jami'il asya'. Kaidah ini adalah kaidah umum untuk segala sesuatu. Ya. Jadi apa yang kita yakini di awal, maka itulah yang kita pegang. Walaupun nanti datang keraguan-raguan, ya. Contohnya disebutkan di sini ya. Fa idza tayaqqana al-hadath. Kalau seandainya orang itu di awal sudah yakin dia itu berhadas. Maksudnya di awal dia yakin bahwasanya wudhu dia itu batal. Wa syakka fit tahara. Kemudian setelahnya datang keraguan-raguan, kayaknya sudah wudhu. Padahal di awal dia yakin dia berhadas, fa innahu yatawadda, maka dia berwudhu. Bisa dipahami, Pak? Sesuai dengan apa yang kita pikirkan di awal, apa yang kita yakini di awal, ya. Jadi keyakinan itu tidak bisa hilang dengan keraguan. Jadi kalau seandainya di awal kita yakin kita wudhu, tiba-tiba di tengah timbul perasaan, tadi kayaknya batal, maka tetap kita berada pada yang pertama. Begitu juga sebaliknya, wa idza tayaqqanal hadath, kalau seandainya kita yakin di awal kita nih berhadas, ya, wa syakka fit tahara, kemudian setelah itu ragu-ragu, kayaknya tadi sudah kayaknya wudu, ya, fa innahu yatawadda, maka yang lebih selamat dia berwudu, ya, karena harus dikembalikan kepada yang awal. Ini salah satu kaidah yang sangat besar, ya, kaidah ya para ulama kita. Tentunya kaidah ini adalah kaidah ya fi jami'il asya', pada seluruh sesuatu. Ya, hal tersebut itu dibangun di awalnya. Ya, sedangkan setelahnya ragu-ragu itu tinggalkan, karena itu datang dari syaitan. Disebutkan di sini bahwasanya itu adalah was-was, keraguan-raguan yang muncul yang datang dari syaitan. Nah, itulah beberapa hal yang dijelaskan oleh para ulama tentang pembatal wudu. Yang disepakati oleh para ulama tadi sudah kita sebutkan, yaitu sesuatu yang keluar dari depan ataupun dari belakang, dari kemaluan ataupun dari dubur. Ini disepakati oleh para ulama. Ya, ijma' para ulama, sepakat para ulama ini batal karena jelas nasnya. Ya, begitu juga yang kedua ya zawalul aql, hilangnya akal tadi, misalkan gila, begitu juga misalkan tertutup akalnya karena tidur ataupun pingsan. Kemudian yang berikutnya adalah makan daging unta. Ini yang disepakati. Kemudian seperti yang lainnya, keluar darah dari selain dari dua jalur yang tadi disebutkan, kemudian muntah, kemudian mimisan, ya, kemudian juga ya menyentuh kemaluan, kemudian menyentuh perempuan dengan syahwat, kemudian memandikan mayit, kemudian murtad wariddatu anil Islam, keluar dari Islam. Ya, ini adalah perkara yang mana diperselisihkan oleh para ulama. Ya, tentunya pendapat yang lebih kuat sebenarnya tidak membatalkan wudu kalau lihat dari dalil. Tapi kata Syekh Shalih Al-Fauzan, ya, kalau seandainya seorang berwudu itu lebih baik. Wallahu taala a'la wa alam. Saya cukupkan sampai di sini. Saya tutup kajian kita pada malam hari ini dengan bacakan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Darussalam Channel, menggemakan tauhid, menebar sunnah.